Baik, apakah semua sudah masuk ke Meet, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya akan mulai. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak. Di penghujung November hari ini, kita akan belajar dari terlebih dahulu di hari Sabtu ini. Nah, untuk materi untuk hari ini, untuk kita belajar bersama-sama, ada tentang materi pertumbuhan tanaman dan faktor pendukungnya. Alhamdulillah ya, ini semua sudah masuk. Sudah, saya akan absen terlebih dahulu. Ini semua masuk semua kan? Rara, nggak ada yang izin? Masuk semua, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya untuk materi hari ini tentang pertumbuhan tanaman dan perkembangannya serta faktor-faktor. Nah, di sini apa sih konsep pertumbuhan tanaman tersebut? Nah, di sini sebuah fenomena biologis yang kompleks dan dinamis. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu suatu serangkaian yang penting, anak-anak. Karena dalam pertumbuhan dan perkembangan tersebut ada peningkatan ukuran, volume, dan juga entah itu pembentukan struktur baru dan juga jaringan-jaringan tertentu untuk fungsi-fungsi dalam tanaman. Nah, pertumbuhan tersebut ada dua faktor yang paling penting ya. Di sini ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya itu mencakup berbagai aspek genetik yang menentukan potensi pertumbuhannya. Kalau faktor eksternalnya, dia itu meliputi di lingkungannya, di sekitar tanaman tersebut, seperti air, nutrisi, dan lain sebagainya. Entah itu suhu, cahaya matahari. Nah, karena semua faktor-faktor tersebut itu sangat penting dalam pertumbuhan suatu tanaman, perkembangannya. Faktor eksternalnya di sini yang menjadi titik fokusnya ada tentang air. Nah, di sini air itu memiliki peran yang sangat vital ya dalam pertumbuhan tanaman. Yang pertama ada dia itu bisa menjaga tubuh sel. Karena air itu dapat mengisi vakuola sel. Dia itu menciptakan tekanan yang menjaga sel itu tetap kaku. Jadi tanaman itu menjadi lebih sehat. Tekanan tersebut itu penting dikarenakan untuk mempertahankan bentuk dan struktur tanaman tersebut. Kemudian ada dari media transportasinya. Nah, di sini air itu berfungsi sebagai pelarut universal, memungkinkan transportasi zat hara yang diserap melalui akar menuju daun dan ke xilem. Nah, air itu juga mengangkut seluruh hasil fotosintesis dari gula daun ke seluruh bagian tanaman melalui phloem. Nah, berikutnya ada komponen fotosintesisnya. Komponen fotosintesisnya itu adalah karena di sini penting karena di bawah sinar matahari dia itu akan menghasilkan glukosa. Dan tanpa air proses itu tidak dapat berlangsung. Nah, di sini ada contohnya di sini. Ketika tanaman dan kekurangan air, sel-selnya itu akan kehilangan tekanan gugur, menyebabkan daun dan batang menjadi layu, dan itu akan terus berlanjut sehingga pertumbuhan ataupun tanaman tersebut bisa mati. Kemudian ada peran nutrisi dalam pertumbuhan tanamannya. Ya, ada 3 ya. Yaitu ada pembentukan jaringan seperti nitrogen, itu kemudian untuk sintesis protein dan asam nukleatnya, kemudian ada aktivitas enzimnya,
itu tentang unsur haranya dalam mikro seperti besi, mangan, sel, dan itu semua itu berperan sebagai kofaktor dalam berbagai aktivitas enzimnya. Yang ketiga, itu ada pertumbuhan organnya. Nutrisi secara langsung mempengaruhi pertumbuhan organ secara spesifik. Contohnya, ada nitrogen yang mendukung pertumbuhan daun dan batang. Kemudian ada kalium yang penting untuk perkembangan bunga dan buahnya. Dan yang tadi itu adalah fosfor, mendukung atau mendorong pertumbuhan akar agar lebih sehat. Nah, dampak kekurangan air itu apa? Nah, di sini dampak kekurangan air itu dapat jadi adanya penurunan tukor sel yang sebelumnya saya bahas tadi. Kemudian juga ada penurunan laju fotosintesis dan juga daun menguning. Seperti ilustrasi tersebut, daun pucuk menguning dikarenakan kekurangan air. Kemudian pertumbuhannya itu akan terhambat. Jadi tanaman itu akan menjadi kerdil. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasusnya, anak-anak. Nah, sebelumnya Bapak kan sudah share video pembelajaran untuk hari ini di Google Classroom kan. Anak-anak sudah menonton videonya? Anak-anak? Sudah, Pak. Ya, bagus ya, sudah ditonton. Jadi itu lanjutan dari studi dari video tersebut. Ini di sini Bapak akan menjelaskan secara singkatnya. Di sini itu tumbuhan dalam video tersebut kan ada pertumbuhan kacang hijau pada perlakuan yang berbeda. Di sini ada 3 ya, Nana. Yang pertama itu perlakuan optimal. Nah, di sini tanaman menerima jumlah air dan nutrisi yang cukup seimbang. Seimbang dan sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada jika tanaman itu kekurangan air ataupun kekurangan cahaya, di situ tanaman itu akan tidak tumbuh secara optimal. Yang ketiga itu kekurangan nutrisi. Nutrisi yang dimaksud di sini seperti ada airnya, entah itu diberikan fosfor, entah itu diberikan natrium, atau diberikan sesuatu unsur kimia dalam pertumbuhan tersebut. Jika tidak diberikan pada tanaman, tanaman tersebut bisa tidak tumbuh secara optimal. Nah, di sini ada visualisasinya. Visualisasinya, di sini ada yang gambarnya tanaman itu tumbuh dengan subur, daunnya hijau, kemudian struktur tubuhnya tegak, dan daunnya sangat banyak ya. Dan yang satunya ini ada yang dia itu menguning, anak-anak. Daunnya itu menguning, batangnya juga pendek, dan tumbuhannya itu tidak banyak. Jadi tanaman yang kerdil. Nah, di sini kesimpulannya dari kunci dari pertumbuhan dari tanaman yang bisa optimal. Di sini ada yang penting itu adalah air dan nutrisinya. Kenapa air? Ya, seperti yang saya bahas pada awal tadi, karena air itu penting dalam pertumbuhan sel. Nah, selain itu, air juga merupakan media utama untuk transportasinya, baik itu zat hara dan juga hasil fotosintesisnya. Berikutnya ada nutrisi. Nah, nutrisi itu merupakan bahan bakar dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi seperti motor nih.
Nah, kita mengendarai motor, tidak ada bensinnya habis. Ya sama aja kok motor itu tidak bisa kita kendarai karena motor itu sudah kehabisan bahan bakar. Sama halnya seperti tanaman. Jika tanaman itu nutrisinya tidak ada, ya jelas maka tanaman itu hanya akan diam di tempat, tidak bertumbuh, dan pastinya dia itu tidak bisa eh, tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini ada dampaknya. Jika kekurangan air dan nutrisi secara signifikan, maka pertumbuhannya itu akan menjadi kerdil dan layu dan penurunan drastis pada hasil panen. Baik, untuk hari ini kan penyampaian materi sedikit dari saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi anak-anak materinya. Tapi sebelum itu, kalian harus mengerjakan LKPD yang telah Bapak share di Google Classroom. Nah, Bapak sudah membagikannya di hari kemarin ya. Mungkin ada yang teman-teman yang sudah membaca dari kemarin, sekarang mungkin sudah mengerti apa maksudnya. Bagi yang belum, baru membuka Google Classroom, bisa diamati dulu untuk instruksi pengerjaannya. LKPD-nya itu dikerjakan melalui live worksheet ya. Jadi teman-teman langsung saja ke link yang telah Bapak berikan, kemudian dikerjakan di sana. Jadi dikerjakannya di live worksheet ya. Untuk tampilan live worksheet-nya itu seperti ini ya, Nana. Sebentar. Nah, di sini ada nih LKPD yang telah Bapak buat. Analisis faktor eksternal abiotik kimia terhadap pertumbuhan tumbuhan. Gimana sudah dicek di Google Classroom-nya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, bisa dikerjakan ya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
Ada kesulitan? Ada kesulitan anak-anak? Anak-anak, halo? Belum, Pak. Belum. Ya, silakan dilanjut dulu ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Kalau selesai nanti bisa angkat tangannya ya. Di raise hand ya maksudnya.
Gimana? Sudah selesai? Halo? Gimana? Najwa dan Widya Suti, apakah sudah selesai LKPD-nya? Sudah Pak dari kelompok 3. Untuk kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 1, Sebentar Pak. ya. Ya, agak tunggu ya. Gimana untuk Widya Suti? Apakah sudah selesai? Kelompok 1 sudah Pak. Baik. Bisa dimulai ya. Untuk kelompok 1 nanti menjawab bagian yang ini. Sebentar ya, Pak, saya buka terlebih dahulu. Nah, nanti bisa mengerjakan yang ini. Hipotesis awal untuk kelompok 1. Untuk mencatat informasi pentingnya, faktor-faktornya. Ini untuk kelompok 2. Dan kelompok 3 itu bagian yang membuktikan hipotesis awalnya. Untuk kelompok 1 bisa menyampaikan dari hipotesis awalnya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kami, yaitu hipotesis awal. Jadi, tanaman yang mendapat air dan nutrisi cukup akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan tanaman yang kekurangan. Itu Pak untuk hipotesis awalnya. Baik. Setelah itu kan di sini ada untuk poin-poin penting. Dan poin-poin penting dari ini apa ya? Tolong disampaikan dari artikel tersebut.
Sebentar ya Pak, saya cari sinyal dulu. Ya, ya, saya tunggu. Bagaimana, India Suti? Baik Pak, mohon maaf menunggu lama. Jadi poinnya itu yang pertama, eh, fungsi air bagi tanaman. Air berfungsi untuk fotosintesis, transportasi nutrisi, dan menjaga turgor sel. Yang kedua, untuk poinnya, peran nutrisi bagi tanaman membantu pembentukan sel, enzim, dan mendukung pertumbuhan akar batang serta daun. Nah, untuk poin yang ketiga itu dampak kekurangan nutrisi. Nah, itu dampaknya tanaman tumbuh lambat, daun menguning, dan proses pembentukan sel menjadi terhambat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat bagus sekali dan tepat ya. Bisa untuk kelompok 3 melanjutkan di bagian hipotesis awal. Untuk Najwa bisa untuk menjawab Saya dari Pak perwakilan. yang menjawab. Oh, Mbak Evi ya. Ya. Ya, silakan. Untuk yang bagian 3 itu untuk hipotesis awalnya sebentar Pak. Untuk pembuktian hipotesisnya, hasil analisis artikel membuktikan hipotesis tanaman yang mendapat air dan nutrisi cukup memang tumbuh lebih baik. Sesuai data bahwa kekurangan kedua-duanya menghambat pertumbuhan. Seperti itu, Pak. Ya, sudah bagus dan berikan apresiasi untuk 3 kelompok yang telah presentasi hari ini. Ya, semuanya sudah bagus dan jawabannya tepat ya. Di sini ada yang mau menyimpulkan dari apa yang telah
kalian diskusikan tadi tentang LKPD yang ini bisa salah satu untuk memaparkan sedikit kesimpulan dari yang telah dipelajari sedikit tentang sebelum hari ini. Boleh langsung untuk open mic ya. Saya, Pak. Ya, Najwa silahkan. Jadi kesimpulan hari ini itu ketersediaan air dan nutrisi sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Jika keduanya cukup, tanaman akan tumbuh cepat. Selnya itu terbentuk dengan baik dan daunnya berwarna hijau. Jika kekurangan nutrisi dan air, tanaman akan layu, menguning, dan pertumbuhannya akan terhambat. Ya, baik. Sudah bagus ya kesimpulan hari ini untuk tentang LKPD-nya. Nah, di sini kan tadi sudah sempat membahas tentang sedikit ya dari LKPD-nya ini ada nih poin tentang sebelum hipotesis, yaitu tentang menganalisis hasil artikel ilmiahnya. Kalian sudah menganalisisnya. Di sini Bapak akan membahas sedikit atau memberikan penguatan tentang artikel yang telah kalian pelajari. Mohon untuk dicatat di buku tulisnya masing-masing. Nah, Bapak akan membagikan materi untuk hari ini lanjutan dari artikel tersebut. Benar ya? Nah, sudah terlihat untuk anak-anak PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sini tentang tadi ya, jurnal Agroekoteknologi Tropika dari studi pupuk dan pertumbuhan tanaman bumintir. Nah, di sini ada seperti identitas jurnalnya, kemudian jurnalnya itu dipublikasikan pada tahun 2020 ya anak-anak, dan telah teridentifikasi. Nah, fokus penelitiannya itu berfokus pada penelitian pertanian tropis dan agroekoteknologi. Nah, ini fokus penelitian seperti ini itu sering terjadi di Indonesia karena Indonesia itu sendiri adalah negara agraria ya, pertanian. Nah, siapa yang menerbitkannya artikel ini? Nah, artikel ini tadi diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali. Nah, tanaman gumintir ini ada penulisnya ya, penulis dalam artikel tersebut seperti Yoman Indrabayunata, kemudian Putu Dharma, Ketut Arsa Wijaya dari prodi agroteknologi. Nah, agroteknologi itu prodi yang di mana dia itu memberikan inovasi atau mencari inovasi dan juga suatu hal yang baru dalam pertanian tersebut, entah dia itu menciptakan seperti pupuk yang ramah lingkungan, entah itu dia menciptakan pestisida yang ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi itu dia itu prodi yang membahas tentang hal tersebut. Nah, tujuannya itu apa sih? Kenapa kok dia menggunakan tanaman gumintir? Nah, karena dia itu tanaman obat ya, yang sangat populer di Bali dan juga beberapa daerah di Indonesia. Nah, sering digunakan dalam upacara adat sebagai dekorasi. Ilustrasi tanamannya itu bisa digambarkan seperti ini ya, bunga-bunga itu ya. Kemudian faktor optimal dari tanaman ini tuh ada yang
menjadi titik fokusnya di sini adalah dari faktor pertumbuhannya. Nah, karena faktor pertumbuhannya di sini itu sangat bergantung pada jenis dan dosis yang pupuk yang telah diberikan tersebut agar nutrisinya tepat. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk menguji dari berbagai macam pupuk untuk mendapatkan hasil terbaik dalam budidaya gumitir. Lantas di sini dia tuh menggunakan apa sih Pak metode penelitiannya? Metode penelitiannya di sini itu dia menggunakan eksperimen. Jadi penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali sana itu mencari lokasi yang ideal dalam penelitian tersebut. Kemudian juga dia memberikan pupuk dan juga dia melakukan parameter pengukurannya. Seperti dari tinggi tanamannya, kemudian jumlah bunga yang dihasilkan, serta bobot panen dari tanaman yang diteliti tersebut, anak-anak. Lantas di sini temuan utamanya di sini, Pak, ada pupuk dan pertumbuhan gumitirnya. Di sini ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini pemberian pupuk secara signifikan untuk meningkatkan luas daun dan jumlah bunganya. Kemudian juga dia mengkombinasikan pupuknya dengan berbagai pupuk, entah itu pakai NPK, entah itu pakai yang lainnya, itu dia kombinasikan dan sesuai dengan dosis ya. Dampak pupuk terhadap hasil panennya. Di sini ternyata dalam pemberian pupuk tersebut ternyata ada peningkatan sebanyak 25% dari entah itu hasil bunga atau hasil panennya. Kemudian juga ternyata kualitas tanahnya itu juga ikut membaik anak-anak. Nah, di sini itu tanahnya itu berkualitas baik untuk meningkatkan tanaman dalam jangka panjang. Kemudian juga dia itu menghasilkan efisiensi pupuk. Nah, dari segala tadi pupuk-pupuk tersebut ternyata dia juga menghasilkan efisiensinya, anak-anak. Nah, di sini ada visualisasi perbandingan hasilnya. Nah, dari hasil ini ternyata di sini ada nih grafiknya. Yang pertama ada kontrol. Nah, kontrol dalam ini tinggi tanaman itu meningkat sekitar di sini ada 30-an ya. Nah, kemudian untuk jumlah bunganya ternyata di angka kurang lebih 10. Nah, kemudian di sini kalau kita pakai organik cair, ternyata tinggi tanamannya itu bisa mencapai sekitar 43 kurang lebih. Kemudian juga dari jumlah bunganya ternyata juga meningkat ya, sebanyak kurang lebih di sini 30 atau 25 nah kurang lebih. Kemudian jika dikombinasikan antara organik cair dan organik padat dan juga pupuk tadi dikombinasikan, ternyata tanaman itu dapat berkembang atau tanaman itu memiliki tinggi tanaman yang sangat tinggi ternyata. Di sini sekitar 60 cm dan juga jumlah bunganya meningkat sebanyak 40-an. Atas manfaatnya apa sih Pak dalam penelitian tersebut? Nah, kalau manfaatnya kita bisa bilang itu karena di sini ada 3 anak. Yang pertama karena pasti dia itu merekomendasikan dari pertaniannya. Nah, di sini dia itu bertujuan juga dalam atau memberikan manfaat dalam panduan praktis dalam pemberian pupuk terhadap suatu tanaman, terutama bagi tanaman gumitir yang di wilayah Bali dan juga daerah tropis lainnya yang menanam tanaman gumitir tersebut. Kemudian di sini yang kedua ada pertanian berkelanjutan. Jadi dia itu juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan, kemudian juga dia itu bertujuan juga atau memiliki manfaat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimianya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu karena dia itu juga bisa untuk mendapatkan ekonomi lokalnya.
Jadi produksi tanaman itu menjadi banyak dan juga akhirnya meningkatkan ekonomi bagi para petani yang menanam tanaman gumitir khususnya. Nah, kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya di sini itu adalah kunci sukses budidaya. Nah, pemilihan pupuk yang tepat itu merupakan kunci yang utama, anak-anak. Jika pupuk itu kebanyakan, jika pupuk itu kurang atau tidak diberikan pupuk sama sekali, tanaman-tanaman tersebut itu akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak pastinya, alias tidak tumbuh secara optimal. Nah, makanya di sini kunci sukses dalam jika ingin bertanam tanaman seperti entah itu nanti setelah ini ingin mempraktekkan dengan bertanam, entah itu tanaman apapun itu, ya, kalau tanaman tersebut sudah bisa diberikan pupuk, ya anak-anak bisa berikan pupuk dalam tanaman tersebut. Ya. Jadi tanaman itu butuh pupuk ya, entah itu dia organik, entah itu pakai kimia, sesuai dengan tinggi ataupun ukuran dari tanaman tersebut ya, disesuaikan. Nah, kemudian di sini itu yang kedua adalah riset berlanjutan ya. Dalam itu tadi semua yang telah Bapak bahas tadi, mengoptimalkan jenis pupuk, dosis, dan teknik budidaya itu sangat penting agar hasilnya maksimal. Pasti ya, karena semua yang telah dilakukan oleh peneliti tadi dari jurusan agroteknologi itu bertujuan untuk meningkatkan hasil tanamannya. Jadi tanaman dari yang ditanam tersebut bisa meningkatkan ekonomi, kemudian juga meningkatkan kebutuhan dari pasar dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa mendukung dari produk-produk inovasi dari agroekoteknologi sendiri. Yaitu dengan kita bisa selalu update tentang apa itu riset-riset tanaman, misal seperti itu. Entah itu kita bisa cek websitenya BRIN dan riset Indonesia dan lain sebagainya, bisa tanya-tanya dengan komunitas-komunitas pencinta alam maupun para pakar-pakar yang ahli dalam penelitian yang berspesifik pada pertanian. Jadi tanaman-tanaman tadi itu dari semua, bukan hanya gumitir saja ya, tanaman-tanaman seperti tanaman sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya itu juga bisa ditingkatkan dengan adanya dari inovasi dari agroteknologi sendiri. Jadi kita harus mendukung karena itu semua dengan pendukungnya dengan cara yang sangat simpel anak-anak. Dengan kita bisa mengikuti itu sendiri, lembaga-lembaganya, tidak harus secara kita tidak harus secara offline ya, tapi kita bisa mengikuti dengan media sosialnya terlebih dahulu. Agar setidaknya kita tahu apa sih yang telah berkembang, ilmu pertanian apa saja sih yang telah diberikan atau yang lain sebagainya. Nah, sebelum menuju ucapan di sini ya, sebelum itu teman-teman anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang bukan LKPD ya, mohon maaf. LKPD kan sudah tadi ya. Nah, di sini itu Bapak ingin anak-anak itu mengerjakan dari evaluasi formatifnya, yaitu berupa post-test. Nah, post-testnya itu ada di Google Classroom ya, ada 5 soal. Jadi sekarang bisa dikerjakan, saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit dalam mengerjakan post-testnya. Ada 5 soal, kerjakan dengan baik-baik, karena dengan mengerjakan baik-baik ini sama ada Anda juga berlaku jujur dan juga pastinya memiliki tekad untuk belajar di materi ini. Karena tekad itu tumbuh dari niat yang baik, niat yang bagus sama aja. Baik, bisa langsung untuk membuka Google Classroom-nya, dilihat instruksinya terlebih dahulu, kemudian dijawab dengan sungguh-sungguh. Beri waktu 10 menit. Jadi sampai jam
kurang lebih jam 12.08 ya, sampai jam 12.08. Silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu.
Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan post-test yang telah Bapak berikan? Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya. Untuk post-testnya sudah dikerjakan. Ya, Bapak simpulkan terlebih dahulu. Nah, terima kasih untuk mengerjakannya untuk post-testnya ya. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini, partisipasinya. Walaupun ini di hari Sabtu ya, mungkin ada yang bilang weekend dan sebagainya, sudah mengikuti pembelajaran daring ini, sudah Bapak mengucapkan sebanyak-banyak terima kasihnya. Ya, di sini dari segala materi yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak harap itu kita bisa menerapkannya bersama-sama. Nah, menerapkannya itu dengan apa, Pak? Entah mungkin nanti Anda itu, kalian semua ini setelah lulus SMA, ataupun nanti mau berkuliah, telah lulus kuliah, yang akhirnya akan kembali ke masyarakat. Nah, kalian-kalian ini itu dipastikan pasti akan dari salah satu dari kalian itu akan berkecimpung atau bergelut ya bahasanya itu ya di dunia pertanian. Dengan pengetahuan yang Bapak sedikit yang Bapak bisa berikan hari ini, tujuan Bapak itu akan mengenalkan kalian di dunia pertanian agar kalian itu suatu saat nanti kembali dan mau berkontribusi di dunia pertanian. Dengan bersama-sama meningkatkan entah itu hasil pertanian, seperti inovasi-inovasinya, kemudian untuk mendorong budidaya yang lebih efisien, yang entah itu menggunakan seperti Bapak bilang tadi, pupuk organik, dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang telah kita pelajari tadi itu pada akhirnya itu semua akan kembali ke masyarakat dengan berkontribusi pada ketahanan pangan. Jadi entah itu kita suatu saat nanti menanam buah-buahan atau sayuran di lahan masing-masing atau di komunitas pertanian masing-masing, yang mungkin Anda nanti pasti dari salah satu kalian itu ada di sana,
Ya, akhir-akhirnya itu kalian juga karena telah mempelajari sedikit tentang hal ini, kalian juga terus belajar ke depannya. Diharapkan kalian ini juga bisa menjadi agent of change, yaitu perubahan dalam kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Nah, itu semua itu akan berkontribusi baik bangsa maupun negara. Jadi menjadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, di sini nih ada satu statement atau satu closing statement. Di sini adalah pendidikan adalah kunci untuk masa depan dalam konteks di sini pertanian yang cerah dan baik. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat istirahat dan juga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.